Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Febriani dari kelompok 11 ingin menyampaikan makalah pada pagi ini, yaitu yang berjudul pengolahan hasil penilaian dan interpretasi hasil penilaian. Mari kita simak. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengolahan hasil penilaian. Nah, menurut Zainal Arifin, dalam mengelola hasil tes ada 4 langkah. Yang pertama yaitu main score, yaitu memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga yaitu mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis soal jika diperlukan atau untuk mengetahui derajat validitas dan rehabilitas sosial. Nah, setelah melaksanakan kegiatan tes dan lembar pekerjaan peserta didik, telah diperiksa kebenaran, kesalahan, dan kelengkapan. Langkah selanjutnya adalah menghitung skor mentah untuk setiap peserta didik berdasarkan rumus-rumus tertentu dan bobot setiap soal. Dan yang pertama yaitu pengelolaan hasil mentah dalam bentuk isi atau uraian. Nah, dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil tes uraian ini ada 2 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah nantinya pengelolaan dan penentuan nilai hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar atau mutlak, atau apakah nantinya pengelolaan dan penentuan nilai hasil tes subjektif itu akan didasarkan pada standar relatif. Nah, yang kedua yaitu pengolahan hasil mentah dalam bentuk objektif. Nah, ini ada 2 cara untuk memberikan skor pada soal tes bentuk objektif, yaitu yang pertama tanpa menggunakan rumus tebakan, yaitu non-Gaussian formula, dan yang kedua yaitu menggunakan rumus tebakan, yaitu Gaussian formula. Dan yang ketiga yaitu pengolahan hasil penilaian skala 4/10/100%. Nah, skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, di sini ada beberapa skala penilaian. Yang pertama yaitu skala bebas adalah skala yang tidak tetap. Terus selanjutnya skala sampai 100 penilaian menggunakan skala 1 sampai 100 merupakan penilaian yang dinilai lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat di dalamnya. Selanjutnya skala 1 sampai 10. Skala ini pada umumnya banyak digunakan oleh guru dalam penulisan rapor. Terakhir, skala huruf selain menggunakan angka, pemberian nilai pada umumnya dapat dilakukan dengan huruf A, B, C, dan E. Dan yang keempat yaitu pengolahan hasil penilaian PAN dan PAN. Nah, di sini ada 2 yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Terus selanjutnya penilaian acuan norma yaitu PAN. Dan yang terakhir yaitu pengolahan hasil penilaian ranking. Dan yang terakhir kita bahas tentang interpretasi hasil penilaian. Nah, jadi interpretasi hasil penilaian ini dalam menetapkan ketuntasan belajar yang dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian yang diperoleh oleh siswa. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.